In cruce salus, ketika salib menjadi jalan pulang. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita berdiri di hadapan misteri yang paling sunyi, tetapi sekaligus misteri yang paling berbicara, yakni salib Kristus. Karena di sebelah kiri masih diselubungi, bisa dilihat yang di sebelah kanan. Di atas ada tertulis In cruce salus. Tidak ada kemegahan, tidak ada nyanyian kemuliaan di dalam perayaan ini. Hanya satu yang ada, yakni kayu salib dan tubuh yang tergantung di atasnya. Namun dalam situasi seperti ini, gereja berani berkata, In cruce salus. Di dalam salib ada keselamatan. Mungkin kita bertanya, atau banyak orang bertanya, bagaimana mungkin in cruce salus, di dalam salib ada keselamatan? Dalam kisah sengsara yang baru saja kita dengarkan, kita bisa melihat Yesus yang begitu manusiawi. Ia dikhianati, ia ditolak, ia disiksa dan ditinggalkan. Ia berseru di kayu salib, "Aku haus." Dan akhirnya dia berkata, "Sudah selesai." Itu bukan sekedar tanda penderitaan fisik. Itu adalah ungkapan bahwa karya penyelamatan Allah telah mencapai puncaknya. Lalu jika demikian, apa yang sudah selesai? Yang selesai adalah jarak antara Allah dan manusia. Yang selesai adalah keterpisahan kita dengan Allah karena dosa-dosa. Yang selesai adalah jalan pulang kita yang kini dibuka kembali melalui peristiwa salib. Karena itu salib bukanlah kekalahan Allah, melainkan salib adalah kemenangan kasih-Nya. Karena kita tahu Yesus datang bukan untuk menjelaskan kepada kita tentang apa itu penderitaan, tetapi Yesus datang untuk memikulnya, untuk menanggungnya, dan mengubahnya menjadi jalan keselamatan bagi kita. Saudara-saudari terkasih, inilah misterinya. Salib yang dulu adalah tanda kehinaan, kini salib itu telah menjadi tanda kemenangan. Salib bukan lagi jalan buntu penderitaan, tetapi salib telah menjadi jalan untuk pulang bagi kita. Ketika Yesus dipaku di salib, Ia tidak sedang kalah, tetapi Ia sedang membuka jalan. Dan jalan itu bukan jalan yang mudah, tetapi itu adalah jalan yang benar. Jalan yang dilalui dengan kasih, jalan yang dilalui dengan ketaatan, jalan yang dilalui dengan penyerahan total kepada Bapa. Dalam kisah sengsara, kita juga mendengar kata-kata yang sangat menyentuh. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Itulah puncak dari segalanya, penyerahan diri. Dan justru disitulah keselamatan lahir bagi kita. Saat ini, di gereja ini, ketika kita memuliakan salib Tuhan, di tengah kita juga hadir relikwi salib Tuhan yang Maha Kudus. Ini bukan sekedar simbol atau benda suci. Ini adalah undangan untuk mendekat, undangan untuk berlutut, undangan untuk menyentuh, bukan secara fisik,
tetapi dengan hati yang terbuka. Relikwi, serpihan kayu dari salib Tuhan, mengingatkan kita bahwa kasih Allah itu nyata, bahwa pengorbanan Kristus itu sungguh terjadi dalam sejarah manusia, dan bahwa salib itu bukan cerita masa lalu, melainkan Dia adalah jalan hidup kita hari ini, dan Dia tetap ada bersama dengan kita saat ini. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita datang hari ini dengan salib kita masing-masing. Ada luka yang belum sembuh, beban hidup yang berat, dosa yang terus kita sesali, atau kehilangan besar yang belum kita mengerti. Jumat Agung, perayaan ini tidak akan menghapus salib itu, tetapi Jumat Agung memberi makna baru, bahwa salib bukanlah akhir, bahwa salib adalah jalan untuk pulang. Barang siapa yang memeluk salib bersama Kristus, dia tidak berjalan menuju kehancuran, tetapi ia sedang berjalan menuju kebangkitan, menuju Paskah Tuhan. Maka ketika kita nanti datang menghormati salib, jangan hanya melihat penderitaan, lihatlah juga kasih Allah di dalamnya. Jangan hanya melihat luka, lihatlah bahwa di sana ada jalan untuk pulang. Pulang ke tempat di mana kita ditolak, pulang ke tempat di mana kita berkonflik, pulang di mana kita menemukan relasi yang retak. Karena di kayu salib itu, Kristus tidak hanya mati untuk kita, tetapi Ia juga sedang menunggu kita untuk pulang. In cruce salus, di dalam salib ada keselamatan. Di dalam salib kita menemukan jalan pulang. Amin.